narasumber kita yang akan memberikan tausiahnya pada kegiatan kajian Ahad subuh sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ahad ini, yang mulia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar, mata'anullah fi tuli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pula pimpinan Yayasan Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andus Haji Ahmad Sarnubi. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah. Yang sama-sama kita hormati pula ada tamu kita dari pengurus salah satu forum masyarakat Betawi, yakni Bapak Kiai Haji Nur Sasi, yang alhamdulillah beliau selalu hadir di tengah-tengah kita dari pengurus Porkabi. Yang saya hormati seluruh pengurus FMCM Forum Masyarakat Cinta Masjid sebagai penyelenggara dalam kegiatan Ahad subuh yang rutinitas kita adakan setiap Ahad, dan wabil khusus pada kesempatan ini sekaligus kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua RW 03 Bapak Dr. Andus Khairuddin Hamzah beserta jajarannya, Bapak-bapak RT se-RW 03 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para asatidzah, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang paling indah kita ucapkan di pagi hari yang sejuk dan damai ini dalam situasi yang memang belum pulih dari kondisi COVID-19 atau wabahnya virus corona. Kita pada kesempatan ini tetap dengan istiqomah kita melaksanakan ibadah kita, khususnya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan dengan penuh dan banyak tantangan ini, terutama sholat subuh yang teramat berat, bukan hanya tantangan adanya virus corona, tapi beratnya kita bangun untuk menuju masjid untuk sholat berjamaah, ini pun tantangan yang sangat berat. Tidak ada virus corona pun terkadang banyak saudara-saudara kita yang berat melangkahkan kakinya untuk sholat subuh berjamaah. Tapi mudah-mudahan kita selalu diringankan kaki kita, apapun tantangannya, apapun rintangan dan halangannya untuk sholat subuh khususnya berjamaah, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menuntun dan mengajak kepada umat manusia menuju kebenaran dan keselamatan fi dunia wal akhirah. Nabi yang di dalamnya terdapat contoh suri tauladan yang baik. Tidak ada contoh yang terbaik kecuali contoh yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Hanya orang-orang yang beriman dan berharap ridho Allah, rahmat Allah di hari akhirat, dan selalu membaca berzikir kepada Allah, bersolat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Kana ma'i fil jannah, dan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah insyaallah nanti bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik pada kesempatan kegiatan ini, di samping kegiatan kajian Ahad subuh yang rutinitas kita laksanakan atas inisiatif dari pimpinan Yayasan Masjid Nurul Falah, kegiatan
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita laksanakan pada hari H atau hari pelaksanaannya tanggal 12 Rabiul Awal. Namun dengan kondisi seperti ini kita tidak melaksanakan seperti yang biasa kita lakukan di siang hari, mengundang para jamaah sampai ratusan bahkan ribuan yang hadir. Tetapi dengan kondisi seperti ini kita sesuaikan kondisinya dengan keadaannya, yakni kita laksanakan pada kesempatan kajian Ahad subuh. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi semangat kita dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rundown acara pada kesempatan di hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi, dan dilanjutkan pula dengan sambutan dari pengurus yayasan Masjid Nurul Falah, lalu pembacaan kalam ilahi dan ceramah agama dari guru kita, dan diakhiri dengan penutup doa serta ramah tamah. Untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita awali acara kita, kegiatan kita dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dengan niat iktikaf kepada Allah. Jangan lupa kita niat iktikaf. Mudah-mudahan kesempurnaan ibadah kita dan pahalanya kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih ila hadratin nabil mustafa rasulillah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum meningkat pada acara yang kedua, saya selaku pengurus juga ingin melaporkan sedikit saja. Yang pertama, laporan dana yang masuk secara global adalah sebesar Rp17.600.000. Saya ulangi, sebesar Rp17.600.000 yang bersumber dari Yayasan Masjid Nurul Falah, dari Bapak Haji Ahmad Yunus selaku penasihat kita, dari BKTB Betawi Karangtengah Bersatu yang terbentuk beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kiprahnya sudah banyak membantu masyarakat. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari para pengurus RW, pimpinan atau ketua RW, dan para pengurus RT yang juga tidak mau ketinggalan memberikan banyak dan besar dorongan baik moral maupun material. Kemudian dari masyarakat kita yang terkumpul dana sebesar Rp17.600.000. Mudah-mudahan dana yang besar ini yang kita keluarkan pada kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkat pada acara kedua. Sama-sama kita resapi, kita dengarkan, dan kita lihat nanti dalam tayangan ada bacaan-bacaan yang termaktub, tertulis di dalam screen layar monitor kita. Pembacaan rawi akan dipimpin oleh duo Zakaria, yakni Al-Ustadz Zakaria MA dan Al-Ustadz Zakaria MM. Kepada duo Zakaria dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المسايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمصفى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه
بسم الله الرحمن الرحيم يبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه واغتني بحمد موالده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وصلي وسلم على النور الموصوب بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص نظرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا أبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من عمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانوا سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الرجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى أنت بالسراء إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembacaan rawi bersama. Mudah-mudahan tidak hanya pembacaan rawi, tetapi kita serati dalam hati kita bahwa kita adalah orang-orang yang cinta Rasulullah dan cinta dalam mengamalkan sunnahnya. Selamat datang kepada pengurus TNI Kelurahan Lebak Bulus Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Fajri beserta rombongan dan seluruh dari wilayah Kecamatan Cilandak yang telah hadir, yang mohon maaf tidak terpantau dari penglihatan kami. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya acara kita yang berikutnya, yakni sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Yayasan Masjid Nurul Falah yang dalam ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Khairuddin Hamzah. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Falah, yang saya hormati seluruh rekan-rekan pengurus RW 03 Karangtengah, yang saya hormati pengurus RT se-RW 03, yang saya hormati seluruh pengurus FMCM Forum Masyarakat Cinta Masjid, yang saya hormati seluruh pengurus BKTB yang sudah mulai eksis di wilayah kita ini, komunitas anak Karangtengah yang ingin mengabdi kepada kampungnya sendiri. Wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sarnubi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar, dan kebetulan beliau adalah guru saya. Dua tempat yang ngomong rasanya kikuk, satu di depan mertua, dua di depan guru. Boleh jadi kikuk jadinya dah, gak bisa ngomong apa-apa saya. Tapi bersyukur pada Allah yang mana di pagi ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka melaksanakan taklim kita. Mudah-mudahan langkah kita ini jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap nafas kita jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hakikat hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak ciptakan sebangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Apabila ini kita laksanakan, insya Allah kita akan jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini adalah sangat spesial. Saya tadi merasakan ada suasana yang sedikit loyo, sampai baca rawi juga rasanya loyo, nyautnya juga sama loyo, apa ngantuk apa gimana. Tapi harapan saya ini tidak menjadikan loyo batin dan keimanan kita. Saya tantang kepada saudara, sanggup menjawab pertanyaan saya, sanggup mengikuti ucapan saya, sanggup? Sallallahu ala Muhammad. Masih loyo. Sallallahu ala Muhammad. Takbir. Pagi-pagi kalau nggak begitu mata jadi ngantuk, belum sarapan kali ya. Tapi entar tenang, ada kebuli gitu. Jangan dibully juga udah. Hadirin sekalian, nanti kita mendengarkan ceramah yang pada pagi ini adalah kita sama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah akan disampaikan dengan penuh seksama dan kita dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang telah membantu acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah jadikan semua usaha kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon senggani di pinggir hutan, pohon sembung di pinggir batu. Sampai di sini saya sambutan, kita sambung lain waktu.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang istimewa juga kalau tadi Gu Zakaria yang membacakan rawi, kali ini yang maju juga ada dua, sama-sama dua Udin. Ini Ustaz Herudin, saya Ustaz Salahuddin. Ini hampir sama, ini sengaja, ya, sehingga dicari yang sama. Kalau ada yang sama boleh. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya marilah sama-sama kita ikuti dengan kita dengarkan dengan khusyuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Zayadi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran kita di sini sebagai bukti, dicatat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti memperingati kelahiran seseorang, kelahiran sosok manusia paling sempurna, manusia purna, al-insanul kamil, manusia yang penuh dengan contoh dan ketauladanan buat umatnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia-manusia besar dunia, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar dari manusia-manusia besar dunia itu. Kalau ada pemimpin-pemimpin besar dunia, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin paling besar dari pemimpin-pemimpin besar dunia dan seterusnya. Peringatan semacam ini juga yang dilakukan di mana-mana di seluruh belahan dunia ini adalah ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita, syukur kita kepada Allah dibangkitkan seorang Nabi dan Rasul yang tadi sudah disebutkan, dibacakan tadi sebahagian daripada perjalanan kehidupannya. Kalau tidak karena beliau, kita wallahu a'lam, mungkin rupanya seperti manusia, tapi perilakunya itu lebih biadab daripada binatang-binatang buas itu. Maka Rasulullah, misi kenabian dan kerasulannya, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini menyimpan rahasia yang luar biasa. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, di catatan kaki beliau ungkap, limadza lam yakulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Karena Nabi Muhammad itu kan nabi kita, diutus untuk orang-orang yang beriman. Paling tidak kata beliau ada 5 faktor, 5 rahasia tersimpan di situ. Yang pertama dikatakan li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi itu datang membawa petunjuk. Wa 'allamahum ba'dal jahala. Nabi memberikan pencerahan setelah mereka berada dalam kebodohan. Wa hadahum minad dhalalah. Membawa petunjuk buat mereka setelah mereka berada dalam kesesatan. Wan najata minasyaqawatil uzma. Keselamatan dari kekecewaan yang besar.
wa nalu ala yadayhi al-khairatil katsira fil akhirati wal ula. Dengan Rasulullah dibangkitkan, kita mendapatkan banyak keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang disebut dengan al-khasais wasyaraf lil ummatil Muhammadiyah. Pahala-pahala yang luar biasa kita dapatkan yang dijelaskan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan hattal kuffara ruhimu bih. Orang kafir pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu rahmatnya? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhumul adzabu fil akhirah. Ditundakan azab dan siksa yang akan diturunkan oleh Allah kepada mereka dengan sebab dibangkitkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna mu'adzibahum wa antum fihim wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 30. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasaf wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Semua kata Allah kami binasakan, kami celakakan itu dengan sebab dosa dan kesalahannya. Berbagai ragam dosa dan siksa diturunkan. Ada yang dikirim angin yang panas, ada yang ditenggelamkan di bumi, ada yang ditenggelamkan di laut. Semuanya itu adalah azab dan siksa ketika melawan, menantang utusan Allah, para nabi dan rasul kepada mereka semuanya. Nah, hari ini kita peringati 12 Rabiul Awal, baru berlalu 3 hari yang lalu. Kita peringati sebagai bukti syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan kelahiran seorang anak, kita syukuri tidak itu? Kita syukuri. Buat acara, potong kambing sebagai bukti syukur. Apalagi kelahiran seorang manusia besar, manusia yang menjadi contoh dan tauladan buat dunia seantero dunia ini. Kita yang masih juga sampai sekarang dunianya sudah maju dengan iptek ini masih ribut tentang peringatan Maulid. Mana dasarnya? Mana dalilnya? Apakah Al-Quran membuat dalil merinci semua permasalahan umat? Isyarat-isyaratnya ada. Kalau semuanya dituntut dalilnya mana secara tekstual, tidak kita dapatkan itu semuanya. Isyaratnya itu paling tidak ayat 58 surah Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Syukur kita. Apakah dalam peringatan Maulid ada hal-hal yang dilarang oleh agama? Yang dibaca ayat Quran, yang dibaca sholawat, nasihat, nanti ada kebuli katanya. Amin. Kebuli itu tabzir. Apakah itu bahagian daripada tabzir? Tidak. Kita diundang, panitia menghormati kita sebagai tamu.
dan itu melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Urusan mau potong kambingnya 200, 300, ayamnya sekian ribu, bukan urusan kita sebagai tamu. Sudah ndak ngasih duit, ribut lagi. Iya kan? Di kota kelahiran saya di Palembang, kalau sudah maulid punya tradisi. Aku hanya ingin tahu, kenapa beberapa hari ini engkau tidak meludahi aku? Ternyata engkau sakit. Kalau bahasa kita kualat tuh. Masa Rasulullah diludahi? Nah, aku datang mendoakanmu. Semoga engkau cepat sembuh, kembali beraktivitas seperti biasa meludahi aku. Ini hadiah, makanan yang engkau senangi. Mau apa? Terima kasih. Minta maaf? Nggak bisa. Nggak ada kata-kata yang keluar kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Begitu akhlaknya Nabi. Ini yang paling berat ya, orang berbuat jahat sama kita, kita harus membalas dengan yang terbaik. Ini berat, paling tidak sama-samalah satu-satu kalau bahasa kita. Luar biasa. Mau dilihat dari aspek mana? Aspek sebagai kepala keluarga, Rasulullah terbaik. Rasulullah tidak hanya ngomong khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kamu adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Luar biasa sopan santunnya Sayyidah Aisyah ya Humaid, kemerah-merah jambuan. Kita ada yang manggil istri kita begitu? Nggak ada. Ya, inilah contoh kasih sayang dan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Mau dilihat siapa lagi? Sebagai ahli perang, ahli strategi perang, Rasulullah adalah di atas segala-galanya. Ditulis sebuah disertasi. Peperangan-peperangan Rasulullah dikaji dari aspek teori-teori yang ada di militer. Rasulullah unggul. Maka sekarang dibuatkan ada namanya museum, ya, Museum Al-Madinah Al-Munawwarah yang di dekat bandara itu, untuk menceritakan bagaimana, menggambarkan bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahli strategi di dalam peperangan itu. Rasulullah juga adalah orang yang husnul adab wal muasyarah. Dalam pergaulan baik. Tidak pernah Rasulullah itu menghardik orang, menyalahkan orang, tidak pernah. Padahal di tangan beliau segala-galanya. Kita sedikit-sedikit saja marah, sedikit-sedikit menyalahkan orang. Ya, apalagi peringatan-peringatan begini ini, apa bilangnya? Bid'ah, salah, yang benar kami, ikuti kami. Siapa yang mau masuk surga, ikuti kami. Ya, itu yang kita temukan sekarang. Intinya karena kita dangkal dalam pengetahuan agama, sementara agama ini ilmu-ilmu yang terkait dengan agama sangat luas dan sangat banyak ragamnya. Kita baru menyentuh satu sisi saja, kitab yang dibaca pun baru satu kitab saja, sudah nyalahkan orang. Ya, kitabnya juga bukan kitab aslinya, fotokopi lagi.
Fotokopi ini dapatnya di mana? Kalau di masjid lumayan. Di tangan mana dapatnya? Di terminal. Dapatnya terminal. Dari siapa? Ya. Dulu pernah ada cerita seseorang yang kebetulan di daerah-daerah sini juga tuh, sampai ke Pondok Cabe sana. Ada gerakan-gerakan itu. Ajarannya apa? Ajarannya adalah katanya ajaran kepatuhan. Kepatuhan. Artinya apa? Yang benar itu hanya Allah satu. Yang lain semuanya salah. Ya Rasul yang benar, yang lain semuanya salah. Ternyata didapatkan ajaran itu, lembaran itu, kopi itu di terminal Cirebon dari seseorang namanya Muhammad Zain kata. Namanya yang bagus, Zain kan baik. Tapi yang diajarkan ini subhanallah, dakwahnya dilakukan malam hari. Kalau berdakwah dari rumah keluar harus bawa pedang terhunus, golok terbuka. Ngaji di bawah sebuah masjid di Ciputat itu. Ngajinya 2.30. Datang, ada ustadz juga yang ikut. Ya, akhirnya kita tangkap tuh. Kita tangkap, kita adili. Ternyata mahasiswa perguruan tinggi Islam juga. Dia katakan semua pemimpin negara ini halal darahnya. Dari SRT, RW, halal darahnya. Kalau kita ketemu, selesaikan saja itu. Kan bahaya ajaran seperti ini. Ya kita adili. Dulu ada namanya Babinsa. Babinsa kita kumpulkan, kita adili. Kamu dari mana? Oh ternyata dari ini, perguruan tinggi Islam. Saya bilang ada dosen kamu yang mengajarkan ini. Ada dosen kamu yang pernah menyampaikan sesuatu seperti ini. Diam saja. Ini saya dapatkan dari seseorang ustaz. Kenapa diajarkan? Maka belajar agama itu harus cari orangnya. Ya seperti macam ini, cari siapa yang bisa menyampaikan ajaran agama itu. Dia belajarnya dari siapa, syekhnya siapa, gurunya siapa. Sanad-sanadnya harus jelas. Kalau gurunya tidak jelas, muridnya akan lebih tidak jelas lagi. Ya, muridnya lebih tidak jelas lagi dia. Apalagi memang tidak berguru sama sekali. Baca buku terus disampaikan kepada orang lain. Ini yang sering diingatkan oleh guru-guru kita. Malam yakul lahu syekhun, katanya fasyaitanu syekhun lahu. Siapa yang belajar tidak berguru, maka gurunya itu adalah syaitan. Ya, pasti arahnya arah yang tidak baik. Nah, Rasul adalah manusia yang tadi punya asy-syafaqatu war-rahmah, husnul adabi wal muasyarah. Kemudian asyukru wat tawadhu. Rasul juga ya walaupun sudah begitu itu adalah hamba yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalau malam-malam beliau tahajud, kakinya sampai bengkak, ditanyai oleh sahabat-sahabatnya, "Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah?" Pada satu malam nangis terseduh-seduh. Doanya pendek saja, "Allahumma ij'alni minal qalil." Masukkan aku ke dalam kelompok orang yang sedikit. Sahabatnya saling bertanya, apa yang menjawabkan Rasulullah ini nangis seperti ini? Akhirnya ada yang menanya, "Mayukika ya Rasulullah, apa yang membuat kamu nangis seperti ini ya Rasulullah? Apakah karena ini? Tidak. Kata Rasulullah, aku ingat dengan firman Allah di dalam surah Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Keluarganya Nabi Allah Daud diperingatkan oleh Allah, sebagian mereka tidak tahu syukur.
Nabi Daud apa kurangnya? Tapi di antara anggota keluarga masih ada yang tidak tahu syukur. Ingat itu kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang bisa bersyukur atas nikmat dan karunia itu hanyalah sedikit. Maka Rasulullah mendoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Rasulullah syukur. Walaupun surga sudah di tangan beliau, kunci surga beliau yang akan pegang nanti, beliau yang akan bukakan pintu surga itu. Maka ketika ditanya, Rasulullah terus mengatakan, afala katan an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku juga sebagai hamba untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah ujian. Ya, kita dikasih nikmat harus alhamdulillah. Kalau ada ujian seperti ini, ya sabar. Tidak ada lain. Usaha, sabar. Ya, karena Allah uji. Al-Quran menyebutnya berapa banyak. Ujian itu ada imtihan, ada fitnah. 17 kali, 22 kali Allah sebut. Ada juga disebut bala, musibah. Disebut 11 kali, 46 kali. Yang paling banyak disebut adalah azab, siksa, sebanyak 399 kali. Mudah-mudahan ini bukan siksa, ini peringatan saja. Ya, peringatan saja. Semua kita sudah bosan nih berapa bulan, dan 6 bulan, 7 bulan sudah pakai masker terus, ya, kemana-mana. Kalau enggak, iya, ada yang melawan, ada itu bohong semuanya. Begitu sudah terkena dia kelepek-kelepek ya. Ya, banyak saudara-saudara kita yang begitu. Di masjid malah diumumkan, akhirnya masjid ini tutup. Ya, semua terkena itu. Ya, usaha. Namanya usaha, kita jaga dan kita ikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya, protokol kesehatan kita taati, jangan semaunya sendiri. Ya, ini yang tahu itu kan dokter-dokter, kita mana tahu. Ya, kita mana tahu. Kalau sudah terkena itu, Masya Allah, ya enggak pilih dia, mau anak kecil, mau orang tua, enggak ada urusan. Ya, orang tua lebih cepat lagi, apalagi punya penyakit dia. Ya, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, teman-teman kita sudah banyak pergi dia karena itu. Nah, Rasulullah SAW juga diceritakan Rasulullah ini tawadhu, rendah diri. Siapa yang paling mulia dalam kehidupan dunia ini? Siapa yang paling hebat? Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah sombong. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini penghulu manusia secara keseluruhan. Tapi tidak ada kesombongan. Kita baru dapat sedikit saja, sombongnya sudah setengah mati. Baru ada jabatan sedikit saja, jalannya sudah miring-miring. Iya kan? Iya. Ada rezeki sedikit, dapat duit, ya, jalannya sudah nak noleh kanan, nak noleh kiri dia, seperti nak tahu lagi sama orang lain. Rasulullah tidak pernah sombong. Maka Rasulullah ajarkan, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Siapa yang sombong, siapa yang tawadhu, Allah akan angkatkan derajatnya. Luar biasa. Maka dari para ulama-ulama itu menuliskan banyak yang namanya salawat. Salawat dengan ragam bacaannya, ragam redaksinya.
macam-macam. Ya, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Maghribi tuliskan Dalailul Khairat. Tadi itu Al-Imam Al-Qayrawani tuliskan buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was Salawat Az-Zakiyah. Dituliskan itu salawat. Bagaimana sosok Nabi itu bukan ngarang-ngarang, bukan. Al-Imam Al-Qayrawani diceritakan bahwa ayahnya seorang waliullah besar, ulama besar. Dia menginginkan anaknya didoakan supaya lebih besar dari aku, lebih hebat dari aku. Salah satu yang dimintanya supaya diberikan kepada anakku untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan saja, saat mana saja. Maka ketika beliau ingin menuliskan satu salawat, dia tawassul dulu kepada Allah. Ya Allah, hadirkan makhlukmu yang paling mulia itu. Ada terus ditulis, Rasulullah pergi. Ini bukan karang-karangan belaka saja. Ya, bukan karangan belaka saja. Ngarang-ngarang saja, ya tidak ada dasarnya, tidak pernah bertemu dengan orangnya. Semua mereka lakukan ini adalah dengan apa? Kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke lah, itu ulama-ulama dulu. Ulama-ulama yang sekarang-sekarang ajalah, yang masa-masa kita sajalah. Pernah mendengar Syekh Said Amin Qutbi di Mekah dulu. Syekh Amin Qutbi ini luar biasa, sudah uzlah dia dari orang. Nggak mau ketemu orang lagi, sudah ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sudah menggelora keinginannya, kecintaannya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di Mekah, beliau terbang ke Madinah sana. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Diungkap dalam syair-syairnya itu. Uhdin nabiyya tahiyyati wa salami wa abuthuhu syauqi layali wa ayami wa akadu min farahi, katanya atiru li taibatin hatta uqabbila mauti al-aqdami. Saking gembiranya aku, katanya aku terbang ke Madinah sana sampai aku cium tanah Madinah itu. Ungkapan. Ya, di depan makam bagaimana? Di pinggir itu bagaimana? Itu ulama-ulama yang sekarang, apalagi ulama-ulama yang dulu. Luar biasa. Karena keteladanan dan karena kecintaan kepada beliau, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita memupuk cinta itu? Ayat 31 surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Tegakkan syariatnya, laksanakan ajarannya. Pasti Allah nanti akan mencintaimu. Bukan sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa dan kesalahanmu, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak hanya sampai di situ. Kalau kita memang betul cinta kepada Nabi, sebut namanya, banyak baca salawat kepadanya. Jangan salawat hanya sekedar salat aja, habis salat selesai. Tidak pernah membaca salawat. Mau baca salawat apa saja silahkan. Banyak pilihan kita. Mau berapa kali silahkan. Kita sendiri yang membentuk bagaimana cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya nanti mau ngitungnya salah. Bawa tasbih, pakai tasbih. Takut dengan tasbih itu dikatakan bid'ah lagi. Pakai yang kecil. Iya.
pegang tasbih salah lagi. Ya, Rasul tidak pernah pakai itu. Ya, sulit kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti begini ini. Ya, tidak bisa diajak ngomong. Pokoknya AA saja itu, tekstual. Kita baca perjalanan kehidupan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana liku-liku perjuangan itu dalam berdakwah menegakkan kebenaran luar biasa, sehingga muncul rasa cinta kita kepada beliau. Tegakkan, laksanakan ajaran-ajaran yang beliau bawa. Kita teladani seluruh dari aspek kehidupannya. Memang betul ada sisi Rasulullah memang Rasul, ada sisi yang memang Rasulullah itu sebagai manusia biasa. Ini nanti kajian lagi, ini 1 semester lagi ya. Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dilalatuha 'alal ahkam. Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dilalatuha 'alal ahkam syar'iyyah. Berjilid-jilid buku itu. Itu yang diusulkan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullah, Ahmad bin Idris Al-Maliki yang wafat 684 Hijriah. Dia bilang, lihat, sunnah itu ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Nah, bagaimana memilah-milah itu? Kalau tidak dengan belajar. Rasul sebagai manusia biasa kita ikuti. Beliau makannya tangan kanan, semuanya dengan tangan kanan. Kita ikuti, niatkan. Rasul menganjurkan kita mandi. Kita mandi setiap hari mandi. Tapi kalau hari Jumat mandinya niatkan hari Jumat, supaya mandi itu ada pahalanya, di samping dibedakan mandi-mandi yang lain. Itulah gunanya niat itu. Ya, niat itu apa gunanya? Tamyizul ibadat anil adat wa tamyizu rutabil ibadat ba'duha ba'dha. Membedakan antara tradisi dengan yang ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada niatkan ikut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti cinta kita kepada beliau. Dimanapun kita duduk baca sholawat, dari ngomongin orang, ya, dari kita ngomongin orang, ngumpetin orang, jelekin orang, lebih baik kita membaca sholawat supaya tumbuh rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah banyak yang lihat jam di belakang itu, ya. Pakai jam begini lagi, lihat jamnya. Itu isyarat, Ustadz, hari ini sudah siang nih, matahari sudah terbit. Kebulinya supaya jangan dingin, ya, kebulinya supaya jangan dingin, ya. Jadi tidak perlu ada surat apa? Surat cinta, tidak perlu. Kenapa? Karena nama saya kebetulan Akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Orang Arab bilang al-aqil katanya yakfihil isyarah. Ya, orang yang banyak akalnya itu cukup dengan isyarat saja. Di belakang-belakang lihat jam, saya ngerti. Ya, saya mengerti untuk itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan, membaca perjalanan kehidupan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya itu ya studi tentang perjalanan kehidupan beliau digambarkan oleh para ulama itu dengan ad-dirasatu haula siratin nabawiyah kal ghausi fil bahril mali'i bil jawahir. Sama dengan menyelam ke dasar laut yang penuh dengan mutiara. Artinya apa? Banyak pelajaran-pelajaran
yang kita peroleh dari peringatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan orang-orang yang cinta. Tadi disebutkan orang yang cinta nanti saling mencintai, nanti akan bersama-sama di surga. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita nanti akan bersama-sama beliau di surga Jannatun Na'im. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Mari kita tutup pengajian kita ini. Yang pertama kita bacakan suratul Fatihah dulu. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, sanak famili keluarga kita, guru-guru kita yang berjasa memberikan ilmunya kepada kita, membentuk karakter dan pribadi kita, dan saudara-saudara kita semuanya, dan juga yang berjasa membangun masjid yang kita tempati sekarang ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan. Qulubuna wa nawasina biyadik fasarrifha fi ta'atik wa mardatik. Allahumma anta ta'lamu asrarana wa ma tukhfihi dhamairana fatahhirha minasy-syakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma anta khalaqtal khalqa wa ja'alta minhum syaqiyya wa sa'id fa as'idna bi ta'atik wa la tushqina bi ma'siyatik wa adkhilna fi ibadika as-salihin al-mukhlasin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sekalian, demikianlah acara kajian Ahad subuh pada kesempatan pagi ini dan sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para jemaah agak diperlambat jalannya karena kita akan memberikan sedikit oleh-oleh bingkisan untuk keluarga di rumah. Jadi bisa dinikmati bersama keluarga meskipun mungkin tidak terlalu banyak. Sekali lagi kami harapkan berjamaah agar tidak terlalu bertumpuk ya, jalannya agak pelan-pelan saja untuk mendapatkan sedikit bingkisan oleh-oleh atau buah tangan dari FMCM. Terima kasih. Dan dengan ditutupnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan tidak hanya di tempat ini, insyaallah juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq lakum bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para